Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Fatur Rahman. Saya dari kelas B, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep fungsi dan logik dalam matematika diskrit. Yang pertama, kita masuk ke materi fungsi. Fungsi adalah fungsi f dari himpunan A ke B yang memetakan setiap elemen dari himpunan A tepat ke satu elemen himpunan B. Fungsi dapat dituliskan dengan f A implikasi B. Terdapat tiga jenis fungsi. Yang pertama ada injektif, yang kedua surjektif, dan yang terakhir ada bijektif. Yang pertama kita ke fungsi injektif. Fungsi injektif adalah elemen dari himpunan A tepat memiliki atau terarahkan ke satu elemen dari himpunan B. Seperti pada gambar, di situ terdapat A ke Q, B dipetakan ke P, kemudian C dipetakan ke R. Pada fungsi injektif tidak diperbolehkan elemen dari himpunan A mengarahkan ke elemen yang sama pada himpunan B, seperti misalnya A dipetakan ke Q, B dipetakan ke Q. Sesuatu hal yang seperti itu tidak bisa disebut oleh fungsi injektif atau bukan fungsi injektif. Kemudian surjektif. Suatu fungsi dikatakan surjektif jika setiap elemen dari himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Bisa juga dikatakan bahwa setiap elemen dari himpunan B itu dipetakan. Jadi di sini maksudnya adalah setiap elemen dari himpunan B itu terisi oleh elemen dari himpunan A. Jadi untuk fungsi surjektif tidak masalah ada yang dari elemen himpunan A memiliki dipetakan ke elemen yang sama di himpunan B. Seperti contoh pada B dipetakan ke Q dan C dipetakan ke Q. Kemudian fungsi bijektif. Suatu fungsi dikatakan bijektif jika fungsi tersebut bersifat satu-satu atau injektif dan pada atau surjektif. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari dua jenis fungsi sebelumnya. Seperti pada gambar di sini. Untuk fungsi injektif, di sini elemen dari himpunan A tepat dipetakan ke satu elemen himpunan B. Seperti A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 3, C dipetakan ke 2, dan D dipetakan ke 4. Dan fungsi ini juga bersifat surjektif dikarenakan seluruh elemen dari himpunan B itu telah dipetakan oleh himpunan A. Fungsi inverse. Jika fungsi f berkorespondensi 1 ke 1, maka fungsi f memiliki inverse yang dilambangkan dengan f inverse 1. F pangkat minus 1. Sebagai contoh, di sini kita memiliki fungsi fx sama dengan x minus 3. Untuk merubahnya menjadi f inverse x, kita melakukan pemisalan fx sama dengan y, maka diperoleh fx sama dengan x minus 3, y sama dengan x minus 3, x sama dengan y plus 3. Lalu ubahlah x menjadi f inverse x dan y menjadi x, sehingga diperoleh f inverse x sama dengan x tambah 3. Fungsi inverse juga bisa dibilang adalah fungsi kebalikan. Kemudian ada fungsi komposisi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke B dan f adalah fungsi dari himpunan B ke C, maka komposisi fungsi f dan g adalah fungsi dari A ke C yang dapat dituliskan dengan f bundaran gx sama dengan f gx. Di sini dapat dijelaskan dapat dimaknai bahwa fungsi dari gx dimasukkan ke dalam fungsi fx. Sebagai contoh, kita di sini memiliki fungsi fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx sama dengan 4x kuadrat. Kemudian kita bisa kerjakan dengan f bundaran gx sama dengan f gx. F bundaran gx sama dengan
F, kita masukkan fungsi Gx ke dalam fungsi Fx, sehingga F dalam kurung 4x kuadrat sama dengan, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi Fx 3 dikali 4x kuadrat ditambah 2, sehingga F bundaran Gx sama dengan 12x kuadrat ditambah 2. Untuk nomor 2, yaitu aplikasi atau penerapan konsep function dalam menyelesaikan permasalahan berbasis komputer, kita menggunakan Microsoft Excel, yaitu untuk rekapitulasi tabungan PKK RT07 Mugirjo tahun 2019 tahun 2020. Dari data yang ada, kita ingin menjumlahkan seluruh data ini. Kita di sini akan menggunakan rumus fungsi sum atau rumus fungsi penjumlahan. Kita klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan menggunakan rumus penjumlahan yaitu sum, dan kita buka kurung, kita tekan dari data mana sampai mana yang akan kita jumlahkan, dan kita tekan di sini, kemudian kita ketik titik 2, kemudian kita tekan sampai di data mana kita akan menjumlahkannya. Dari tanggal 1 bulan 6 sampai dengan tanggal 6 bulan 3 2020 dan tanggal 1 bulan 6 2019 untuk tabungan Yunani adalah 2.750.000. Kemudian untuk menghitung yang lainnya, kita tidak perlu menuliskan kembali rumus-rumus satu persatu, langsung kita tarik saja ke bawah seperti ini, dan kita akan mendapatkan total tabungan dari masing-masing nasabah. Kemudian di sini kita jumlahkan untuk total tabungan yang total banyaknya yang menabung pada tanggal 1 bulan 6 tahun 2019. Sama seperti sebelumnya, kita ketik sama dengan, kemudian ketik sum, buka kurung. Dari sini kemudian kita ketik titik 2 dan sampai di sini kita jumlahkan, kemudian kita enter, dan didapatkan pada tanggal 1 bulan 6 tahun 2019 total tabungan 15 orang ini adalah Rp1.826.349. Kemudian untuk yang lainnya sama seperti sebelumnya, kita tinggal tarik kotak di ujung ini sampai ke ujung sini, sehingga jumlah tabungan yang ada selama beberapa bulan ini, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bulan terakhir adalah Rp15.686.349. Lalu kita masuk ke konsep logik. Yang pertama ada propositional logic, adalah studi hubungan logis antara objek yang disebut proposisi dan membentuk dasar dari semua penalaran matematika dan semua penalaran otomatis. Contoh proposisi adalah yang pertama ada Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. 7 merupakan bilangan prima. Kemudian bukan proposisi, yang pertama ada berolahragalah secara teratur. Yang kedua adalah mudah-mudahan Anda berhasil dalam meniti karir. Proposisi adalah sebuah adalah sebuah kalimat deklaratif yang memiliki tepat satu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Di sini terdapat catatan bahwa pendapat, pertanyaan, dan perintah tidak termasuk ke dalam proposisi. Kemudian ada logical connectives, adalah penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih proposisi. Berikut adalah penghubung-penghubung logical connectives. Yang pertama ada negation atau negasi, kemudian and atau dan, kemudian or, kemudian exclusive or, implication, dan be conditional. Contoh dari penghubung-penghubung tadi adalah sebagai berikut. Di sini kita disajikan 3 proposisi. Yang pertama, proposisi P, bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan. Proposisi Q, 1 dekade sama dengan 10 tahun, bernilai benar untuk
Untuk proposisi P tadi bernilai benar karena bumi adalah satu-satunya planet jagat raya yang mempunyai kehidupan. Kemudian proposisi R, 1 tambah 1 sama dengan 3 bernilai salah dikarenakan 1 tambah 1 adalah bernilai 2 sama dengan 2. Maka negasi dari P adalah bumi bukan satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan. Maka negasi P bernilai salah karena negasi merupakan kebalikan dari suatu proposisi. Kemudian Q dan R. 1 dekade sama dengan 10 tahun dan 1 tambah 1 sama dengan 3. Di sini proposisi ini bernilai salah dikarenakan untuk penghubung dan atau N akan bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar. Kemudian yang ketiga ada Q atau R, yaitu 1 dekade sama dengan 10 tahun atau 1 tambah 1 sama dengan 3. Pada proposisi ini bernilai benar karena penghubung atau or itu akan bernilai benar jika salah satunya bernilai benar ataupun keduanya bernilai benar. Lalu penghubung OR atau akan bernilai salah jika kedua proposisi bernilai salah. Kemudian Q implikasi R. Jika 1 dekade sama dengan 10 tahun, maka 1 tambah 1 sama dengan 3. Proposisi ini bernilai salah dikarenakan proposisi Q bernilai benar sedangkan proposisi R bernilai salah. Proposisi Q disebut dengan anteseden dan proposisi R disebut dengan konsekuen atau kesimpulan. Kemudian Q biconditional R. 1 dekade sama dengan 10 tahun jika dan hanya jika 1 tambah 1 sama dengan 3. Proposisi ini bernilai salah dikarenakan kedua proposisi tidak memiliki nilai kebenaran yang sama. Di sini maksudnya adalah jika Q bernilai suatu bikondisional akan bernilai benar jika proposisi Q bernilai benar dan proposisi R bernilai benar, sedangkan di sini proposisi Q bernilai benar dan proposisi R bernilai salah, sehingga bikondisional dari proposisi ini bernilai salah. Kemudian untuk contoh eksklusif OR, kita menggunakan contoh lain, yaitu mahasiswa jurusan informatika boleh memilih peminatan multimedia atau jaringan, tapi tidak boleh memilih keduanya. Karena di sini untuk eksklusif OR, kita harus memilih salah satu dengan tidak boleh memilih keduanya. Kemudian tabel kebenaran digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai kebenaran dari proposisi individu dan proposisi majemuk berdasarkan mereka. Contoh tabel kebenaran dari proposisi P dan Q atau negasi Q. Di sini kita lihat pada tabel ketiga, P dan Q akan bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar. Kemudian untuk negasi dari Q, di sini kita lihat pada Q pertama, baris pertama, kolom kedua. Q bernilai salah, maka negasinya bernilai 1. Kemudian pada baris kedua, Q bernilai benar, maka negasi dari Q bernilai salah. Kemudian untuk di sini Q bernilai salah, maka negasi dari Q bernilai benar. Kemudian di sini Q bernilai benar, maka negasi dari Q nilai salah. Sehingga untuk menentukan apakah P dan Q atau negasi Q itu bernilai benar atau salahnya, kita dapat mengecek. Untuk penghubung OR akan bernilai benar jika salah satu atau kedua proposisi bernilai benar. Di sini bisa kita lihat
bahwa pada baris pertama P dan Q bernilai salah, tapi negasi Q bernilai benar. Sehingga pada baris pertama bernilai benar. Kemudian pada baris kedua P dan Q bernilai salah, begitu juga dengan negasi Q bernilai salah. Sehingga P dan Q atau negasi Q akan bernilai salah. Kemudian pada baris ketiga P dan Q bernilai salah, sedangkan negasi Q bernilai benar, maka P dan Q or negasi Q bernilai benar. Kemudian pada baris terakhir atau baris keempat P dan Q bernilai benar dan negasi Q bernilai salah, sehingga P dan Q atau negasi Q bernilai benar. Kemudian kita masuk ke well form formula. Adalah rumus apapun yang dapat dihasilkan oleh suatu kombinasi dari 7 aturan formasi. Yang pertama, setiap propositional letter dari propositional logic adalah well form formula atau WFF. Kemudian jika P WFF, maka negasi dari P bernilai WFF. Kemudian jika P dan R WFF, maka P dan R WFF. Itu berlaku juga untuk penghubung-penghubung yang lain seperti atau P atau R, P implikasi R, dan P biconditional R akan bernilai well form formula. Kemudian yang terakhir, tidak ada bentuk lain dari WFF selain dari bentuk yang di atas. Kemudian kita masuk ke proportional inference rules. Aturan inferensi adalah aturan yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponens, kedua modus tollens, ketiga silogisme hipotesis, keempat silogisme terpisah, kelima addition, keenam simplification, ketujuh konjungsi, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah resolusi. Contoh modus ponens dengan tautologi P dan P implikasi Q, P dan P implikasi Q dengan kesimpulan Q. Di sini kita memiliki dua proposisi. P, saya makan mie setiap hari. Q, saya sakit. Sehingga premis pertama P implikasi Q, jika saya makan mie setiap hari, maka saya sakit. Kemudian untuk premis kedua yaitu P, saya makan mie setiap hari. Dan kesimpulannya yaitu Q, saya sakit. Kemudian kita masuk ke contoh modus tollens dengan tautologi sebagai berikut. Dan berikut ini adalah proposisinya. P, saya lapar. Q, saya makan. Premis pertama, P implikasi Q, jika saya lapar, maka saya makan. Negasi Q, premis kedua, saya tidak makan. Jadi, kemudian kesimpulan dari modus tollens yaitu negasi P adalah saya tidak lapar. Kemudian contoh silogisme hipotesis. Di sini terdapat berikut tautologinya. Di sini terdapat 3 proposisi atau 3 pernyataan. Untuk yang P 18486 habis dibagi 18. Q yaitu 18486 habis dibagi 9. Kemudian proposisi R, jumlah dikit-dikitnya habis dibagi 9. Dengan premis pertama P implikasi Q, jika 18486 habis dibagi 18, maka 18486 habis dibagi 9. Kemudian Q implikasi R, yaitu premis kedua. Jika 18486 habis dibagi 9, maka jumlah dikit-dikitnya habis dibagi 9. Dengan kesimpulan P implikasi R, yaitu jika 18486 habis dibagi 18, maka jumlah dikit-dikitnya habis dibagi 9. Kemudian kita masuk ke silogisme terpisah dengan tautologi sebagai berikut. Dengan proposisi sebagai berikut yaitu P dan Q. Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor. Untuk proposisi kedua yaitu Q, Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Kemudian untuk premis pertamanya P atau Q, Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor atau Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Kemudian dan negasi P, maka negasi dari P adalah Prodi Teknik Informatika tidak memiliki 2 dosen profesor.
dengan kesimpulan yaitu Ki, Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Kemudian ada addition dengan tautologi sebagai berikut. Dengan proposisi yang sama seperti pada contoh sebelumnya, di sini kita dapatkan satu premis yaitu Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor dengan kesimpulan P atau Ki, yaitu Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor atau Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Kemudian contoh dari simplification, P dan Ki merupakan premis yang kemudian kesimpulannya adalah P. Di sini proposisinya masih sama seperti sebelumnya. P dan dengan premis pertama yaitu P dan Ki, Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor dan Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika dengan kesimpulan yaitu P, yaitu Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor. Kemudian ada contoh dari konjungsi dengan tautologi sebagai berikut, yaitu premis P dan premis Ki dengan kesimpulan P dan Ki. Sama seperti sebelumnya, yaitu proposisinya kita premis pertama yaitu P, Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor, dan premis kedua yaitu Ki, Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika dengan kesimpulan P dan Ki, yaitu Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor dan Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Kemudian untuk contoh resolusi yaitu dengan tautologi seperti berikut. Premis pertama yaitu P atau Ki, dan premis kedua yaitu negasi P atau R dengan kesimpulan Ki atau R. Di sini kemudian kita dapatkan bahwa di sini kemudian ada 3 proposisi. Untuk proposisi P dan Ki sama seperti sebelumnya dengan tambahan proposisi R, yaitu UIN Sunan Kalijaga merupakan World Class Research University. Kemudian untuk premis pertama yaitu P atau Ki, Prodi Teknik Informatika memiliki 2 dosen profesor atau Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika. Kemudian premis kedua yaitu negasi P atau R, Prodi Teknik Informatika tidak memiliki 2 dosen profesor atau UIN Sunan Kalijaga merupakan World Class Research University. Dengan kesimpulan yaitu Ki atau R, yaitu Fakultas Saintek membuka program Doktor Informatika atau UIN Sunan Kalijaga merupakan World Class Research University. Kemudian kita masuk ke predikat logik. Predikat adalah ekspresi dari satu atau lebih variabel yang ditentukan pada beberapa domain tertentu. Predikat dengan variabel dapat dibuat proposisi dengan memberikan nilai pada variabel atau dengan mengukur variabel. Predikat logik dapat dituliskan dengan PX dengan P sebagai predikat dan X sebagai subjek. Sebagai contoh, di sini father X disebut dengan unary predikat dikarenakan ada father ini memiliki satu variabel. Kemudian untuk brother XY disebut binary predikat karena memiliki 2 variabel. Kemudian sum XYZ ternary predikat dikarenakan memiliki 3 variabel. Kemudian untuk PXYZT n-ary predikat karena memiliki lebih dari 3 variabel. Kemudian kita masuk ke universal quantification. Universal quantification menyatakan bahwa pernyataan dalam ruang lingkupnya benar untuk setiap nilai variabel tertentu. Ruang lingkupnya ini bisa dibilang semesta pembicaraan. Universal quantification disimbolkan atau dilambangkan dengan simbol A terbalik. Kita baca saja AX PX dibaca untuk setiap nilai X. Sebagai contoh, di sini ada PX sebagai predikat, yaitu X harus mengambil kursus matematika diskrit, dan predikat QX yaitu X adalah seorang mahasiswa teknik informatika. Kemudian kita disuruh mengekspresikan pernyataan seluruh mahasiswa teknik informatika wajib mengambil mata kuliah matematika diskrit. Di sini kita bisa ekspresikan dengan AX
IX implikasi PX. Atau untuk setiap nilai X, IX implikasi PX. Kemudian kita masuk ke existential quantification, yaitu menyatakan bahwa pernyataan dalam ruang lingkupnya benar untuk beberapa nilai variabel tertentu. Ini dilambangkan dengan simbol E terbalik. EX PX dibaca untuk beberapa nilai X. PX adalah benar. Sebagai contoh, di sini ada kalimat some people are dishonest. Dapat ditransformasikan ke dalam bentuk proporsional EX PX, di mana PX adalah predikat yang menunjukkan X dishonest dan semesta pembicaraannya adalah some people. Untuk nomor 4, yaitu aplikasi atau penerapan konsep logik untuk menyelesaikan permasalahan berbasis komputer. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk memberikan predikat pada suatu data nilai siswa. Di sini diberikan data nilai siswa dan juga keterangan predikat yang ada di sini. Kemudian kita di sini akan menggunakan rumus fungsi logika, yaitu if. Kita ketik di sini sama dengan if dalam kurung, kita tekan nilai ini, kemudian apabila lebih dari sama dengan 90, maka akan mendapat predikat A, koma, kemudian if sama seperti sebelumnya. Di sini kita akan berikan lebih dari sama dengan 70, maka akan mendapat predikat B, kita masuk ke fungsi if kembali. Maaf, di sini ada kesalahan, harus ke titik 2. If kita buka kurung, kita tekan kembali nilainya, lebih dari sama dengan 51, maka akan mendapat predikat C. Oke, kita koma lagi, kita masukkan fungsi if kembali, buka kurung, kita tekan nilainya kembali, kemudian apabila kurang dari sama dengan 50, maka akan mendapat predikat D. Kemudian kita tutup kurung sesuai dengan buka kurungan yang ada. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, maka tutup kurungnya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian bisa kita enter dan didapatkan predikat untuk X-an, mendapat predikat A dengan nilai 90. Kemudian ini kita tarik ke bawah dan sudah setiap siswa sudah mendapat predikat nilai masing-masing, yaitu Anamari dengan B, predikat B, kemudian Iqbal C, Marsha B, Nurul A 95, kemudian Farhan mendapat nilai 40 mendapatkan predikat D, dan Rahman dengan nilai 79 mendapatkan predikat B, Ahmad dengan nilai 69 mendapatkan predikat C.